Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, demikian pula hendaknya kamu berbuat kepada mereka. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan kalau kamu memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya bagi kita sekalian.
Sejak seseorang memutuskan untuk menjadi anak Allah, ia menanggalkan dan membuang jauh-jauh lex talionis, yaitu hukum balas dendam yang sepadan dengan rasa hatinya yang sakit. Seperti mata ganti mata, gigi ganti gigi, atau pukulan dibalas dengan pukulan sehingga terjadi baku pukul. Lalu ia memulai best practice, yaitu mengenakan hukum kasih dan melakukan kebaikan plus. Ibu bapak, saudari-saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam perikop Injil yang dibacakan tadi, kita mendengar Yesus mempromosikan hukum yang baru yang disampaikannya dalam rupa perintah, ajakan, dan larangan. Yang berupa perintah ialah kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Tiga perintah ini dibalut dengan anjuran untuk menahan diri. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Kemudian menyusul larangan dengan dalil tabur tuai. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ibu bapak, saudari-saudara, dan adik-adik yang dicintai Tuhan, kita boleh memilih kawan atau teman kerja dan teman hidup, tetapi kita tidak dapat menolak kenyataan bahwa dalam hidup ini Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang kurang baik, dengan orang yang berjiwa malaikat penolong dan atau sebaliknya, agar kita dapat tetap hidup tenang dan bahagia dalam situasi untung dan malang, dalam suka dan duka ini. Maka Tuhan menawarkan tata cara hidup yang baru, yaitu menguburkan hukum balas dendam dan mengamalkan serta mempromosikan hukum cinta kasih serta pengampunan. Tawaran ini
sama sekali tidak bermaksud melestarikan kekerasan, tetapi inilah jalan menghentikan segala bentuk kekerasan dalam kesenyapan dan dengan adab yang tinggi. Andai kata Daud mengamalkan hukum kekerasan dan balas dendam, maka Saul mati muda di tangan Daud. Dikisahkan Saul yang menaruh dendam kepada Daud mengerahkan 3.000 prajurit yang tangguh untuk memburu Daud yang menyingkir ke padang gurun Zif. Karena lelah bercampur rasa frustrasi memburu Daud tanpa hasil, maka Saul dan pasukannya pun tertidur lelap. Ajudan Daud yang bernama Abisai melihat peluang emas di depan mata untuk mengalahkan Saul. Maka ia berkata kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Sekali tikam saja sudah cukup. Tidak usah dia ku tancapkan 2 kali." Apa jawaban Daud kepada Abisai? "Jangan memusnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Lalu Daud berjalan pelan-pelan mengambil tombak Saul dan berlari ke puncak bukit. Sambil mengacungkan tombak bengis itu, Daud berteriak, "Inilah tombak tuanku raja." Baiklah salah seorang dari para pengiring tuanku menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab pada hari ini Tuhan menyerahkan tuanku ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Luar biasa. Saul ditaklukkan oleh Daud bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kitab undang-undang kasih di tangan kanannya dan kitab pengampunan di tangan kirinya. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita sekalian.